Selamat pagi, perkenalkan nama saya Irawanti Pangabean dengan NPM 20140080 dari kelas 3B. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari makalah saya yaitu yang berjudul Kolase, Montase, dan Mozaik. Tugas ini dari mata kuliah Pendidikan Seni Rupa dan Keterampilan yang diampu oleh Ibu Reviva Safitri SPDI MPD. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke penjelasan saya. Nah, pada bagian latar belakang, saya menjelaskan mengenai seni rupa. Nah, seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Kesan ini diciptakan dengan mengolah konsep, titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan dengan acuan estetika. Kolase, montase, dan mozaik merupakan bagian atau cabang dari seni rupa yang agak kurang diperhatikan keberadaannya, bahkan kurang dimengerti oleh masyarakat umum. Karena dari ketiga cabang seni rupa ini masih dianggap sebagai seni lukis, seni patung, dan seni gambar. Dilihat dari bentuk hasilnya, karya ketiga tersebut merupakan paduan dari beberapa bagian. Karya kolase terdapat kolaborasi dari seni lukis, seni kriya, seni dekorasi, bahkan terdapat unsur ilustrasi. Nah, saya akan masuk ke penjelasan mengenai kolase, montase, dan mozaik. Yang pertama itu kolase. Pengertian kolase menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan atau kain, kertas, dan kayu yang ditempelkan pada permukaan gambar. Diambil dari Depdiknas tahun 2001. Kolase memiliki unsur-unsur seni rupa lain, yaitu unsur seni lukis, dari bentuk dua dimensi yang datar dan menggambarkan suatu bentuk tetapi diwakili oleh benda yang bermacam-macam sebagai pengganti garis, warna, dan bidangnya. Unsur dekorasi kolase sangat sulit menggambarkan dengan gaya naturalis karena materinya terdiri dari bahan-bahan yang beraneka dan berbentuk benda utuh, sehingga untuk menggambarkan bentuk elastis naturalis sangat sulit. Montase dua dimensi dianggap sebagai karya lukisan karena materialnya terdiri dari gambar-gambar yang sudah jadi, hanya karena dipotong-potong lalu dipadukan sehingga menjadi satu kesatuan karya ilustrasi. Montase di samping dua dimensi juga tiga dimensi. Montase tiga dimensi berbentuk setting. Yang ketiga, mozaik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mozaik adalah seni dekorasi bidang dengan kepingan bahan kertas berwarna yang disusun dan ditempelkan dengan perekat. Pengertian mozaik yaitu pembuatan karya seni rupa dua dimensi atau tiga dimensi yang menggunakan material atau bahan dari kepingan yang sengaja dibuat dengan cara dipotong-potong atau sudah dibentuk potongan kemudian disusun dengan ditempelkan pada bidang datar dengan cara dilem. Kepingan benda-benda itu antara lain kepingan pecahan keramik, potongan kaca, potongan kertas, potongan daun, potongan kayu. Nah, untuk membuat garis, kontur yang membatasi ruangan atau bidang tidak menggunakan pewarna yang dioleskan, tetapi menggunakan tempelan-tempelan yang berbeda warna. Mozaik pada umumnya masih dianggap seni lukis karena di samping sifatnya yang dua dimensi, masih dibantu dengan gambar pada proses pembuatan polanya walaupun bahannya digunakan kertas, daun, biji-bijian, kepingan kaca, pecahan keramik, dan lain-lain. Mozaik dibuat dari bahan-bahan yang sifatnya leparan atau kepingan yang kemudian ditempel pada bidang datar sehingga menjadi sebuah gambar. Proses bahan hingga menjadi sebuah karya. Anak SD adalah anak yang selalu aktif. Oleh karena itu, dalam pembelajaran kolase, montase, dan mozaik, disarankan mencari bahan dan alat yang tetap merangsang bagi siswa untuk membuat satu karya dengan tetap memiliki rasa senang agar anak tersebut beranggapan bahwa apa yang diberikan kepadanya adalah mainan untuk mereka. Yang pertama, material untuk pembuatan karya kolase secara umum. Kolase menuntut kreativitas dan ide yang lebih sulit dibandingkan dengan pembuatan karya seni rupa yang lain. Untuk menemukan ide dalam kolase, coba Anda bayangkan benda-benda seperti obat nyamuk bakar, batu baterai bekas, bolpoin bekas, bola lampu yang sudah rusak, sendok garpu, dan lain-lain. Bagaimana cara memadukan benda-benda tersebut agar menjadi sebuah karya seni? Anda dituntut untuk teliti serta dengan kesabaran yang tinggi dalam menciptakan karya kolase ini.
Selama Anda memiliki keinginan dan kemauan yang tinggi, akan mudah Anda lakukan. Benda-benda tersebut dapat Anda tempel pada sebuah papan, triplek, atau bahan datar apa saja, baik dengan dilem, dipaku, atau diikat sehingga menjadi sebuah kesatuan yang berupa karya seni kolase. Yang kedua, material kolase. Material yang digunakan dalam pembuatan kolase tentu berbeda dengan material pada umumnya, tetapi prinsip yang digunakan sama. Yang membedakannya adalah bahan baku yang digunakan untuk pembelajaran kolase di SD akan lebih sederhana dan tidak membahayakan. Yang kedua, material kolase. Material yang digunakan dalam pembuatan kolase tentu berbeda dengan material pada umumnya, tetapi prinsip yang digunakan sama. Yang membedakan adalah bahan baku yang digunakan untuk pembelajaran kolase di SD akan lebih sederhana dan tidak membahayakan. Sebagai contoh, coba Anda bayangkan dan cermati dengan sungguh-sungguh. Siapkan gelas bekas minuman mineral dan hilangkan tutupnya. Lalu bagian yang tadinya ada tutupnya, taruh penjepit pakaian dengan cara dijepitkan pada bibir bekas air mineral secara tegak ke belakang. Pada badan gelas tersebut, tempelkan kertas berwarna di sisi kanan dan kiri dengan dibentuk seperti sayap burung. Di bagian atas depan penjepit pakaian, tempelkan kertas berwarna dengan menyerupai ekor burung. Bagian depan atau bagian gelas bawah, tempelkan 2 kancing baju sehingga menyerupai mata dan di bawahnya ditempeli tutup ujung ball point sebagai bentuk hidung. Di bawah hidung, buatlah tempelan dari kertas karton berwarna atau diwarnai merah sehingga menyerupai mulut bebek. Kemudian bagian bawah pasanglah permen yang berbentuk bulat, ada gagaknya sebagai roda. Di bawah sebanyak 4 buah permen atau dapat diganti dengan jenis lain. Bagian atas sebagai punggung burung, berilah lubang untuk mengikat benang sebagai alat untuk menggantungkannya. Yang ketiga, material mozaik. Mengenai persiapan material mozaik lebih mudah karena terdiri dari satu jenis bahan material pokoknya. Pembuatan mozaik pada umumnya berbeda dengan mozaik untuk pembelajaran di SD, terutama mengenai bahan dasarnya, tetapi prinsip kerjanya, kaidah kesenirupaannya tetap sama. Ada beberapa contoh material yang dipakai untuk pembelajaran mozaik di tingkat SD, antara lain kertas, kancing baju, potongan kain, biji-bijian, daun kering, potongan kayu, potongan triplex, uang kecil-kecil, biji korek api, dan lainnya. Karena seni mozaik ini sangat banyak bahannya, yang utama adalah kreativitas Anda memilih dan mengajak siswa untuk berekspresi dengan media yang Anda tentukan. Selanjutnya, bahan pewarnaan. Dalam pembuatan kolase, montase, dan mozaik, tidak banyak membutuhkan bahan pewarna yang berupa cat, karena pada pembuatan karya kolase, montase, dan mozaik seringkali menggunakan pewarnaan yang sudah jadi, yaitu warna sudah ada pada benda tersebut. Adapun alat yang diperlukan dalam pembuatan karya kolase, montase, dan mozaik sulit disebutkan satu persatu karena dalam pembuatan karyanya sangat beraneka ragam. Adapun alat-alat yang dapat disebutkan seperti gunting, gergaji, jarum, kuas, bor, palet, pisau, dan lainnya. Selanjutnya yaitu teknik karya kolase, montase, dan mozaik. Dari ketiga jenis karya seni ini, kebanyakan orang tidak tahu seperti apa, dibuat dari apa, dan bagaimana cara membuatnya. Oleh karena itu, pada pembahasan inilah saya jelaskan mengenai bagaimana teknik pembuatan dan bahan apa yang diperlukan. Yang pertama, teknik membuat kolase. Dalam pengertian umum, kolase dapat dibuat dalam bentuk 2 dimensi. Dalam proses pembuatan karya kolase, sering terjadi materialnya harus dipersiapkan terlebih dahulu, baru kemudian ide bentuk karya yang akan dipersiapkan. Dan dalam proses pembuatan kolase, yaitu dengan cara memadukan barang-barang yang terdiri dari benda yang berbeda-beda, hingga menjadi sebuah karya melalui teknik assembling atau dengan dilem, las, dipaku, dan lain-lain, dimasukkan agar dapat menyatu. Selanjutnya, teknik membuat montase. Karya montase adalah karya seni rupa yang mengkombinasikan dari beberapa unsur, baik unsur 2 dimensi maupun unsur 3 dimensi. Pada pembuatan montase, tidak beda jauh dengan mozaik dan kolase, yaitu membuat karya seni rupa dengan menggunakan sistem tempel. Adapun cara menempelnya dapat dengan dilem, dijahit, dilas, dan dipaku, atau cukup disusun tanpa menggunakan.
Selanjutnya, teknik membuat mozaik. Mozaik terdiri dari 2 dimensi dan 3 dimensi, tetapi prinsip kerjanya sama, yaitu menempelkan potongan benda-benda lain. Benda-benda tersebut dapat berupa pecahan kaca, pecahan keramik, potongan kayu, dan lain-lain. Sebagaimana selama masih berbentuk potongan yang lembarnya dapat disusun dalam bidang yang telah disediakan. Fungsi kolase, montase, dan mozaik yaitu sebagai fungsi praktis, fungsi edukatif, fungsi ekspresi, fungsi psikologi, serta fungsi sosial. Kesimpulan saya yaitu, pada ketiga seni rupa, mozaik, kolase, dan montase kurang diperhatikan masyarakat keberadaannya, bahkan kurang dimengerti oleh masyarakat umum. Pemahaman tentang pengetahuan dan keterampilan kolase, montase, mozaik merupakan hal yang sangat penting bagi seorang guru. Proses keterampilan kolase, mozaik, dan montase bagi anak usia SD merupakan kegiatan bermain sekaligus berseni dalam kegiatan anak. Saran saya, pemahaman tentang pengetahuan dan keterampilan kolase, montase, dan mozaik merupakan hal yang sangat penting bagi seorang guru, karena proses keterampilan kolase, mozaik, dan montase merupakan kegiatan bermain sekaligus berseni dalam kegiatan anak. Maka dari itu sangat perlu menerapkan ketiga seni rupa tersebut bertujuan untuk mematangkan emosional bagi anak. Sekian penjelasan saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.